Kita tadi kan sudah melihat apa namanya, bagaimana manfaat apa dari logaritma ya. Tinggal kita coba ke sifat-sifat logaritma dulu. Tapi coba kita ke sini dulu ya. Kita share dulu. Kita coba ke whiteboard dulu sebentar. Kali ini bisa dimanfaatkan dulu whiteboard. Kalau saya punya nih, misalnya ya, 3 log 3, kira-kira berapa ya ini? Berapa hasilnya? 1, Pak. Berapa? 1. Oke ya. Kalau 5 log 5? 1. Berapa? 1. 1 juga. Oke, khawatir jaringan ngadat lagi nih Bapak, tutup dulu ya, silakan. Kalau kalian mau tutup boleh, mau enggak juga ya. Asal mau perhatikan aja. Baik, berarti ini 5 log 5 sama dengan 1 juga ya. Gitu. Kalau 125 log 125 berapa ini? 1 juga. 1 juga. Oke ya. Kalau log 10? 1 juga. 1 juga. Baik, kalau kita misalnya kita punya A log A, berapa ini jadinya? 1. 1 ya. Jadi berapapun juga. Nah, ini jadi patokan kalian gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya kita ambil 3 log 1, kira-kira berapa ini? 3 log 1? 0. 0. Gitu ya. Kalau misalnya 5 juga, log 1 berapa ini? 0 juga. Ya, jadi ini sama dengan jika A log 1 itu hasilnya akan sama dengan 0. Itu ya. Apa namanya? Kesamaan-kesamaannya dulu. Ini nanti kalian ya dengan mencari, dengan menggunakan apa namanya, fungsi eksponen ya, menggunakan fungsi eksponen. Ini kalau begini misalnya nih, 2 log 8 ini sama dengan 2 log berapa di sini? 2 log 2 pangkat 3. Sama ya? 2 log 2 pangkat 3. Iya, Pak. 8 kan 2 pangkat 3. Berapa sih 2 log 8 atau 2 log 2 pangkat 3 itu? 2 log 8 itu 3, 2 log 2 itu 1. 2 log 8 itu sama dengan berapa? 2 log 8 itu 3, Pak. Sama dengan X misalnya begitu atau Y, berarti 2 pangkat X sama dengan 8 kan begitu. Berarti X-nya sama dengan 3 gitu ya. Nah, kalau kita rubah begini ya 2 log 2 pangkat 3 itu sama dengan 3. Atau 2 log 64 misalnya. Berapa nih? 6. 6. Kalau Bapak tulis begini boleh enggak nih? 2 log 64 itu berapa pangkat berapa sih? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6. Akan sama dengan 6 nih hasilnya. Bisa dipahami enggak kira-kira yang ini? Oke, coba sekali lagi nih. Misalnya kita punya log 10.000, berapa log 10.000? 4, Pak. 4. Ya. Log 10.000 itu kan sama dengan log 10 pangkat 4 gitu ya. Iya, Pak. Basisnya kan di sini berapa basisnya?
10, Pak. 10 kan basisnya nih. Iya. Maka di sini sama dengan 4. Oke. Coba perhatikan yang di tengah dengan yang hasilnya di sini. 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3. Ya. 2 log 2 pangkat 6 sama dengan 6. 10 log 10 pangkat 4 sama dengan 4. Sehingga kalau kita definisikan jadi gimana nih? A log A pangkat X ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan apa di sini? A log A pangkat X sama dengan X. Iya, ngeliat ke sini nih. 10 log 10 pangkat 4. 2 log 2 pangkat 6 sama dengan 6. 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3. Ya. Tolong dipahami dulu itu. Ini kuncinya nanti ya. Oke. Sifat-sifat yang sederhana dulu. Bisa dipahami kira-kira itu? Insya Allah paham. Ya. Oke. Ini nggak bisa ke bawah lagi ya. Ini ke sini doang ya. Kuat ya. Oh. Baik, jadi kita punya A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, A log A pangkat X sama dengan X, gitu ya. Oke, kita coba lagi, kita bisa buat simpulkan dulu ya, misalnya jika di sini Y sama dengan A pangkat X, gitu ya, maka fungsi logaritmanya, maka di sini X sama dengan A log Y, kan begitu ya, A log Y. Sehingga kita tadi punya juga di sini A log A itu akan sama dengan 1, kemudian A log A pangkat X sama dengan X, A log 1 sama dengan 0. Nah, ada satu sifat lagi ya, kalau misalnya kita pangkatkan nih, A pangkat A log. Nah, A pangkat A log X itu akan sama dengan di sini X. A kali A log pangkat X. Contoh misalnya tadi di 2 log pangkat 2 log 5 misalnya begitu ya. Maka ini hasilnya akan sama dengan berapa ini hasilnya? 5, Pak. Berapa? 5. 5, begitu ya. Karena si log itu nyari pangkat berapa biar jadi 5. Sehingga kalau basisnya sama ya hilang, Pak. Iya, oke. Kalau diuraikan bagaimana ini cara menguraikannya? 2 log 5 itu sama dengan berapa ini 2 log 5? Atau yang gampang lah ya. X sama dengan 5 gitu kan. Ya. Taruhlah X di sini misalnya ya, berarti 2 pangkat X sama dengan 5, kan begitu ya. 2 pangkat X sama dengan 5 ya. 2 log 5 berarti di sini 2 pangkat 2X ya. 2 pangkat 2 log 2 log 5 itu kan sama dengan ini apa gitu. 2 log 5 sama dengan A. Terus hasilnya kan jadinya 2 pangkat A sama dengan 5. Nanti kalau dimasukin 2 pangkat hasil dari 2 log 5 sama dengan A, 2 pangkat A juga, Pak. Oke. Gimana? Kan 2 log 5 itu sama dengan misalin A. Oh iya. Iya, 2 pangkat Atau enggak A X berarti saja, Pak. di sini. Lanjutin yang tadi itu. Kan 2 pangkat X sama dengan 5. Nah, nanti kalau kita 2 log 5 itu kan sama dengan X. Berarti kalau kita masukin ke nilai 2 dipangkatin X lagi kan. Berarti sama dengan 5, Pak. Gitu.
pakai sifatnya dua kali, bolak-balik. Jadi 2 log 5 kan sama dengan X. Dirubah Ya, jadi 2 pangkat X itu sama dengan 5. ya 2 Kita pangkat dapat X itu sama nilai dengan 2 pangkat X. Terus kalau kita ambil basisnya sama 2, tapi dipangkatin hasil dari 2 log 5, hasil dari 2 log 5 kan X, berarti 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 5 gitu Pak. Kan bolak-balik jadinya. Iya, iya. Oke lah ya, ini ya 2 pangkat 2 log 5 itu sama dengan 5. Jadi sebetulnya ya bisa dibuat berapapun juga misalnya di sini ya, 5 misalnya di sini. Kemudian, nah kalau di sini 5 log, hasilnya akan sama dengan 8 ya gitu. Jadi kita mempunyai 4 sifat seperti itu. Ya, kita ada 4 dulu nih untuk yang ini ya. A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, A log A pangkat X sama dengan X, A dipangkatkan ke A log X sama dengan X begitu ya. Sehingga kalau kita punya nilai misalnya tadi 2 pangkat 2 log 5, maka hasilnya kan sama dengan 5. Kemudian 7 log pangkat ya. Oke, mungkin nanti akan berkembang nih. Baik, kalau kita lihat di sini, ini kalau ada catatan Y sama dengan A pangkat X, maka X sama dengan A log Y, ini dengan catatan bahwa A itu adalah merupakan suatu basis ya. Ingat A-nya itu harus positif, A-nya tidak boleh sama dengan 1. Sementara di sini nilai X, ya nilai apa namanya, nilai X-nya juga harus positif ya, harus positif nilai. Kalau di sini berarti nilainya itu positif. Kita lihat sekarang, kita coba misalnya apa ya? Kan kita udah coba misalnya 2 log 1/16 misalnya. Ini berapa kira-kira tuh? 2 log 1/16. Ini kalau kita uraikan berarti ini 2 log 2 pangkat berapa di sini? Min 4 ya. Nah, kalau mau diuraikan begitu tuh, karena kita punya A log A pangkat X sama dengan X, maka boleh begini nih. Yang penting basis dan ininya sama nih, basis dengan numerusnya. Berarti kalau ini 2, di sini 2 juga. Maka ini hasilnya sama dengan min 4 ya. Jadi bisa seperti itu. Bisa juga kalian gunakan juga dengan definisinya ya, definisi yang ini. Ini definisinya nih. Definisi dari apa namanya logaritma, jadi hubungan antara logaritma dengan fungsi eksponennya. Kemudian kalau kita punya misalnya ini berapa coba nih, X logaritma berapa di sini, akar pangkat 3 dari X per X. Nah, kira-kira berapa ini? X pangkat min 2/3 bukan Pak? Berapa? Min 2/3. Iya, min 2/3 ya. Dari mana? Itu akar pakai 3 sifat pangkat. yang tadi ya. Berarti ini log ya, ini X pangkat 1/3 dikurangi 1 kan, dikurangi 1 ya. Min 2/3 Jadi Pak. berarti X pangkat berapa di sini? Min 2/3. Oke, berarti hasilnya sama dengan berapa? Min 2/3. Jadi diuraikan ini di dalam kurung nih, ini dalam kurung diuraikan jadi seperti ini ya. X log X
pangkat min 2/3 sama dengan min 2/3. Oke. Nah, baik, ada pertanyaan dulu nggak seperti ini? Mungkin ini nanti banyak dimanfaatkan ya, baik yang ini maupun yang ini nanti akan banyak dimanfaatkan untuk kalau basis 10 logaritma, kalau kalian ada HP, ada kalkulator gitu, itu kan udah langsung tuh ada log 10, log 2 misalnya. Ini basis 10 artinya. Berapa log 2? Coba ada yang bawa apa yang kalkulator, coba berapa di sini kalau pakai kalkulator? Log 2 berapa? 0, ada yang bawa kalkulator enggak? 0, berapa log? Tulis aja log 2. Halo? Halo? Berapa log 2? 0,3. 301? Ya, Pak. Iya. 0,301 begitu ya? Kalau log 3 berapa? 0, berapa? Nah, di kalkulator itu udah di-set di sininya ya. Basisnya itu basis 10. Dasarnya 10 di sini basisnya. Jadi kalau log 2 ya itu udah menyatakan bahwa itu 10 log 2 gitu, 0,301. Log 3 berapa? 0,477 atau berapa ya kalau tidak salah? Halo? 0,477, Pak. Iya, 0,477. Log berapa lagi ya? Log 5 berapa? 0,699 ya. Oke. Coba tolong perhatikan di sini. Log 2 sama dengan 0,301. Log 5 sama dengan 0,699. Ini sudah ada di kalkulator ya. Sudah ada di kalkulator atau di tabelnya, punya tabel ya seperti ini. Oke, sekarang ya. Ini kan basisnya 10 nih. Basisnya 10. Ya kalau ditulis di situ basisnya 10. Kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Coba kalau saya punya, misalnya Bapak punya 10 log 12 ya, ditambah dengan 10 log 4 sama tidak dengan ini. 12 ditambah dengan 4. Jadi ini 10 log berapa nih? 16 ya. Kalau dengan ini bagaimana? 10 ini log ya. Log 4 ini akan sama dengan 10 log 12 dikali 4. Ini sama dengan 10 log 48. Coba kalau pakai kalkulator, mana sih yang benar ini? Yang atas apa yang bawah? 10 log 12 ditambah 10 log 4 itu akan sama dengan 10 log 12 tambah 4. 10 log 16. Betul nggak 10 log 16? Atau betul nggak 10 log 48? Sama nggak kalau kita pakai kalkulator? 10 log 12 itu berapa tuh? Yang benar itu Pak, yang bawah 10 log 48. Oke. 10 log 12 berapa hasilnya? Berapa? 1, berapa? 1,079 1. 1,078 atau 79?
Iya, Satu. 79. 1, berapa? 1,0791. 1,079. 1. Terus yang ini 10 log 4. 0,60205 dan seterusnya. 0,601 ya. 6,02. Iya, Pak. Kalau dijumlahin jadi berapa di sini? 1,681 Pak kalau dikalkulator. 681 gitu ya. Ini hasilnya. Kalau 10 log 48 berapa? 1,681 Pak. 1,681. Iya. Berarti rumusnya bukan ditambah begini ya. 10 log 16 sama dengan ya apa namanya? Kalau 10 log 16 berapa nih sini? 1, berapa? 1,204 ya. Halo, 1, Log 16. 1,204 atau berapa? Iya Pak, 1,204. Iya, kan beda jauh ya. Ini dengan ini ya, beda. Berarti ini dan ini sama tuh. Ya. Jadi ingat di sini kalau ada penjumlahan berarti ada. Baik, nah sekarang kita akan ke sifat-sifat berdasarkan ini ya. Jadi kalau kita selesaikan di sini hasilnya ya 1,204, sementara di sini 1,681 ya. Hasilnya akan sama seperti itu. Kita coba buat misalnya tadi kita punya ya. Jadi ini sifat-sifatnya juga ya. Sifat-sifat hukum logaritma. Yang pertama sifat atau hukum logaritma ya. Sifat-sifat logaritma. Kita punya nomor 1 tadi A log X plus XY, X kali Y itu akan sama dengan A log X sama dengan A log Y. Oke, ini sifat yang pertama tadi udah kita coba ya. Kita coba hanya ngebandingin aja tadi antara penjumlahan dan pengurangan. Ternyata ini bukan penjumlahan, tapi perkalian ya, antara penjumlahan dan perkalian. Ternyata ini yang sama yaitu di perkaliannya di sini ya. Ini dikalinya. Sehingga samanya hasilnya. Oke, X kali Y itu akan sama dengan A log X ditambah dengan A log. Coba tolong buktikan nih, kok bisa seperti ini? Kalau tadi kan kita dengan menggunakan bilangan begitu ya. Boleh nggak kita buat seperti ini? A log X, X kali Y itu kan X-nya itu kan sama dengan A log A pangkat X. Boleh nggak begitu ya? Ya Pak. Atau jangan yang ini ya, jangan yang ini. Kita kalau yang ini nanti nggak ketemu. Ke mana tadi? Inilah merah. Kan kita punya misalnya A pangkat A log X itu akan sama dengan apa di sini? X ya. Di sini akan sama dengan X. Nah, kita coba menggunakan sifat seperti ini. A log X Y itu akan sama dengan nih, kita akan mau ngebuktiin benar apa enggak bahwa A log X sama A log Y. A log X kali, ini kali di sini. Begitu juga yang Y itu kan sama dengan
A pangkat A pangkat A log Y. Oke, nah begitu ya. Nah ini kan perkalian. Kalau ini kan bilang berpangkat, ini kan bilang berpangkat juga nih perkaliannya. Berarti di sini A log, nah, dalam kurung apa tuh di sini? A pangkat apa? Kalau perkalian, A pangkat M dikalikan ke A pangkat A N, pangkat maksudnya? A log X ditambah A log Y. Ya, ini A pangkat N kali A pangkat N sama dengan apa? A pangkat M plus N. N. Ya, oke ya. Coba di sini. Jadi A pangkat berapa di sini? A Yang ini nih. pangkat A log X plus A log Y. A log X plus A log Y. Gitu kan ya? Iya, Pak. Ya, oke. Lihat di sini A log A pangkat ini berarti hasil A log X tambah A log Y. dengan apa di sini? Iya. A log X ditambah dengan nih, A log X sama dengan X. Berarti di sini A berarti tinggal pangkatnya. Ya, A log X ditambah A log. Jadi ini terbawa A log X kali Y. Ada pertanyaan sampai di situ? Nih, kita udah buktikan juga dengan menggunakan sifat-sifat dari logaritma yang tadi yang kita tulis. Kita tulis di sini ada ini ada satu apa log dengan X. Oke. Nah, ini dibuktikan secara apa namanya dengan menggunakan. Baik, ada pertanyaan kan? Ya. Harus kembali ke sini lagi. Baik, sifat yang kedua itu adalah sifat yang kedua A log X per Y. Coba buktikan ini. Ini akan sama dengan A log X dikurangi dengan A log Y. Gimana coba? Ini A ya, bukan 2 ya. A. Mirip ya. A. A. Gimana nih? Bukti ini seperti apa? Mirip kayak tadi, Pak. Kenapa? Kayak tadi dijadiin pangkat gitu kan A log Dengan kayak yang tadi. Di sini ya. A log A pangkat X A per log Y. X. Ini akan sama dengan apa di sini? A log dalam kurung A pangkat A log A pangkat X. ya. Ya, Pak. Oke. X-nya itu A pangkat A log X per A pangkat A log Y. A log Y. Nah, gitu ya. Terus pakai sifat eksponen. Jadinya A pangkat A log X dikurang A log Y. Ini kan pangkatnya sama nih. Ini A pangkat A log X ini dikurangi
Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Pak. Salam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. terlempar ya. Internetnya ini pakai data aja. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Oh, tadi udah sampai mana ya? Wah, ternyata tidak ada di whiteboard, udah habis ya tadi. Nggak tahu, hilang. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau ini begini, apa namanya, gangguan ya. Baik, kita lihat tadi kita punya apa namanya, di sini jika Y sama dengan A pangkat X begitu ya, maka di sini X-nya itu akan sama dengan A log Y ya, dengan catatan bahwa A-nya itu adalah basisnya itu A-nya harus positif dan tidak boleh sama dengan A1. Kemudian kita punya sifat-sifat tadi bahwa yang pertama ada A log A sama dengan 1, kemudian ada A log A pangkat X sama dengan X, dan A log 1 sama dengan 0, kemudian A pangkat A log X sama dengan X. Ya. Tadi kita udah coba ke sifat-sifat yang satu tuh, bahwa log X kali Y, ya A di sini, basisnya berapa aja di sini ya. Berarti di sini A log X ditambah dengan A log Y. Oke, sekarang coba kalian buktikan bahwa yang kedua nih, A log X dibagi Y itu sama dengan A log X dikurangi dengan A log Y. Yang nomor A nomor 1 udah kita buktikan. Nomor 2 bagaimana cara bukti ini? Pakai A pangkat A log X. Bisa nulis nggak di sini? Pakai apa? Bisa nulis nggak? Kalau bisa coba ditulis di situ. Ya. Susah ya nulisnya ya? Katakan ya. Ya, bagus. Oke, bagus ya. Terus ya. A. Oke.
Oke, bagus ya, begitu ya. A log, ini di X-nya di sini diganti dengan A pangkat A log X, kemudian D-nya juga sama A pangkat A log Y, sehingga di sini sama-sama basisnya A, di sini A juga, tinggal kalau kayak ini ya, kayak A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, ini akan sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Ya, ini jadi A log X dikurangi dengan A log Y. Sehingga di sini A log A pangkat ini berarti hasilnya A log X dikurangi dengan A log. Oke, begitu kira-kira. Ada pertanyaan enggak? Bagus ya. Nah, coba ini buktikan ya. Ini hasilnya apa tuh? A log X pangkat M. M dikalikan ke A log X. Ya. A log X. Coba buktikan. A log X pangkat M itu sama dengan M dikalikan ke A log X. Siapa yang mau mencoba silakan. Pak, ini catatan saya dihapus gak, Pak? Kehapus, mau dihapus. Iya, dihapus Ya. nggak, Pak? Yang lain udah dicatat? Kalau udah ditulis belum? Ya, Pak. Sudah, Pak. Udah, ya. Kalau udah dihapus coba, boleh. Nah, oke, bagus. Coba nomor 3 siapa yang mau nyoba? Ya, bawa A. Saya boleh nyoba nggak, Pak? Ya, silakan. Sebentar. Nah, sini. Di pertama tuh ini ya, Bisa nggak nulisnya? A log X pangkat M. Oh, bentar. Saya lihat dari buku tuh beda itu sih. Nggak apa-apa lah, ikutin. Bisa nggak? A log. Aduh, bisa. Susah nulisnya ya? Bentar. Misalkan kok kayak gini ya. A log X sama dengan X belum dipangkatin, misalnya A log X sama dengan N misalnya. Terus berarti kan A pangkat, apa pakai tangan aja kali ya, A pangkat N sama dengan X, gini kan ya Pak. Nah terus sekarang A log, kagak licin, X pangkat M sama dengan sama dengan A log apa namanya, AN pangkat M ya, AN pangkat M. Nah terus, nah ini jadinya A log A pangkat M kali N. Aduh, maaf nih Pak, ini tulisannya. Ya, apa-apa. Jadi kan gini. Jadi kan hasilnya kan jadi M kali N. Jadi kan gini ya Pak. Terus jadi gini. Kan apa namanya, sesuai yang ini jadinya apa namanya, jadinya M dikali A log X. Ini ya. Nah bener kan? Kayak gitu Pak. Oke, jadi terbukti ya? Iya Pak. Tumben ya Bapak polisi serang ngantuk ini. Nah, oke, baik. A log X sama dengan N.
A log X sama dengan berarti ya sebenarnya hampir sama aja ya. Di sini A log A pangkat, di sini apa? A pangkat M kali N. M kali N ya. Kok bisa dilangsung M kali N? Sifat ini ya, sifat Iya perpangkatan. Pak, iya Pak. Oke. Ya, ini sebetulnya dengan menggunakan sifat perpangkatan seperti ini, A log, misalnya kita mau menyelesaikan, ini tambahan aja ya, A log X pangkat M itu sama dengan tadi apa namanya, X-nya itu kita ganti dengan A pangkat N. ya, di sini kan ada A log ya, A log yang ini tinggal ganti yang X-nya ini ganti aja. X-nya diganti dengan A pangkat A log X. Ya, begitu. Oh. Berarti sepangkat berapa di sini? Pangkat M. Ya kan? Kan di sini X. X-nya kan ganti A log X. A pangkat A log X. Nah, pangkat M. Ini kan ada M-nya ini. Gitu ya. Nah, setelah ini bagaimana? A log, nah ini kan udah sama A log A pangkat. Kan begitu tuh, A log A pangkat berapa di sini? A log, nah, gitu. A log X pangkatan ke M. Berarti di sini harus dikalikan ke M. M kali ini. Jadi M dikalikan A log X. A log A pangkat A pangkat M kalikan ke A log X. Sehingga karena ini A log A, maka hasilnya kan sama dengan M dikalikan dikalikan dengan A log apa tadi? M kali A log X. Halo? Halo? Begitu ya? Ini pangkatan Iya, Pak, kan? Ya, pangkatnya. Iya Pak. Pakai menggunakan sifat-sifat perpangkatan tuh. Pangkat dipangkatkan lagi, berarti kan pangkatnya aja dikalikan. Ya, ini akan A log A pangkat M. Ya, berarti di sini A log A pangkat. Nah, pangkatnya aja dikalikan. M kali 2 log X. M kali 2 log X. Nah, maka apa namanya? Ini A log A berarti M kalikan ke A log X, ya. M kali A log X. Kira-kira seperti itu. Jadi kita udah punya 3 sifat ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan hal-hal yang lainnya. Terus apa lagi ya? Baru 2 ya. Sehingga kalau kita lihat di sini akan lebih mudah ya untuk menyelesaikan soal-soal yang kayak tadi misalnya log berapa di sini? Log 6. Log 6 itu berapa ini? Ya, log 6 itu adalah log 2 kali 3, begitu ya. Log 6 itu log 2 kali 3. Jadi log 2 ditambah dengan log 3. Log 2-nya tadi berapa? 0,301 ditambah dengan 0,477. Nah, berapa coba tuh? Log 0,778. Betul nggak? Ya. 0,778. Ini basisnya basis 10 ya. Gunain 10 log gini. Kalau kita punya misalnya log 5 berapa? Log 5 tadi berapa di kalkulator? Log 5 di kalkulator berapa? 0,69. 0, berapa?
0,699 ya kalau tidak salah. Nah, log 5 itu sama aja dengan log 10 dibagi 2, gitu kan? Ya, Iya, log Pak. 10 bagi 2. Maka kita bisa mencari log 10 dikurangi log 2. Sehingga log 10 berapa? 1 ya. 10 itu 1. Ya, dikurangi dengan berapa tuh? 0,301. Ya, 0,301. Jadi 0,699. Begitu ya. Jadi bisa kalian selesaikan ya. Kita hanya mengetahui log 2 dengan log 3. Log 15 bagaimana nih? Sok, coba log 15 berapa? Jangan lihat kalkulator dulu. Baru kalau udah selesai kalkulator. Log 3 tambah log 5. Log 3 tambah log 5. Oh, log 3 tambah dengan log 5 ya. Oh, kalau begitu jangan log 15 lah. Berapa nih log 15 itu? 1, berapa tuh? 1, berapa? Cari ya, berarti log 15 itu log 3 kali 5. Berarti log 3 ditambah dengan log 5. Kalau kita 1,176. berapa? 1,176. 176. Oke. Oh. Berapa logaritma 16 coba? Berapa log 16? Jangan pakai kalkulator. Berapa kok lama? 1,204. 1,204. Ya, kan gini aja nih ya. Nih lihat ya. Log 2 pangkat 4 kan gitu. Iya, Pak. Ya, berarti di sini 4 kali log 2. 2. Kan tadi ada sifat ke berapa tuh? Ke 3 atau ke 4 ya? Log 2 pangkat 4 berarti 4 kali log 2. Berarti 4 dikalikan ke log 2-nya adalah 0,301. Jadi 1,204. Ya. Coba aja cari sendiri pakai kalkulator. Insya Allah sama. Gitu kira-kira ya. Berapa lagi? Sekali lagi coba. Berapa log 20? Langsung, log 20 berapa? Berapa? Log 20 berapa? 1,301 bukan? Iya, 1,301. Log 20 itu kan 2 kali 10. Log 10-nya 1. 1 ditambah 0,301. Ya, jadi 1,301. Oke. Begitu kira-kira logaritmanya ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Mengenai menggunakan sifat-sifat logaritma. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, selain tadi ada beberapa sifat, juga ada sifat-sifat yang lainnya ya. Kalau kita misalnya punya
A log B pangkat, misalnya A log B, A log B itu sama aja dengan P, di sini P-nya berapa aja, ini log B dibagi dengan P log A, begitu ya. Oke, nanti harus bisa dibuktikan. P log B kalikan dengan P log A. Ini. Kalau ini berapa nih coba menurut kalian nih? A log B dikali B log C. Berapa ini? Hasilnya sama dengan apa? A log C. Iya. A log C. Ya. A log C. Karena ini kan A log B itu kan sama dengan tadi log B dibagi dengan log A. Sementara yang ini adalah log C dibagi dengan log B. Log B dengan log B-nya hilang, ya. Kalau kita buktikan bahwa ini log B dibagi dengan log A, kalau basisnya 10 ya, dikalikan log C dibagi dengan log B, ya, log B-nya habis, maka tinggal di sini sama dengan log C per log A, ya, maka hasilnya akan sama dengan A log C, gitu ya. Sehingga kalau kita buat misalnya nih, nah ini kita punya ini ya tambahnya nih, kita tambahan rumusannya. Berapa nih coba menurut kalian nih? Berapa hasilnya? 2 log 3 dikalikan 3 log 5 dikalikan 5 log 32 berapa? 5 Pak. 5, iya. Ya, seperti itu. Ini hasilnya sama dengan 5. Baik ya, begitu ya. Coba nanti kita udah punya beberapa sifat-sifat ya, bisa dimanfaatkan ya dari sifat-sifat yang tadi itu. Ada penjumlahan, ada perkalian, dipangkatkan, kemudian log logaritmakan. Nah kalau ini bagaimana nih? Coba kalau terserah mau menggunakan apa nih? Kalau kita punya misalnya A pangkat X, begitu ya. Kemudian di sini log. Nah, di sini log. Ini basisnya adalah A pangkat X. B pangkat M. Nih, gimana nih hasilnya? Hubungannya dengan A log B, ada X, ada M-nya bagaimana nih kalau disederhanakan? Ini bagaimana nih? Ini jangan N lah, A pangkat N, ya. A pangkat N log B pangkat M. Maka ini hasilnya akan sama dengan, ya, M, nanti kalian coba buktikan bagaimana ini. M per N dikalikan A log B. Nah, begitu ya. N per M dikalikan A log B. Contohnya misalnya gini ya, 9 log berapa di sini? Log 27 misalnya. 9 log 27. Bagaimana nih? Ini sama aja dengan 9 itu berapa? 2. Ya, 3 pangkat 2, terus log 3 pangkat 3. Jadi hasilnya kan sama dengan 3/2. 3/2. 3/2 udah. Iya, 3/2 ya. 3/2 asalnya kan begini, 3 log 3.
Ya, 3 log 3 itu kan sama dengan 1, jadi hasilnya sama dengan 30. Jadi lihat aja dipangkatkan di sini, nah, perpangkatkan di sini. Oke, kira-kira begitu tuh. Setengah log 4 berapa nih? Bang. Setengah bang, Min log 2. 4 ya. Berapa? Min 2. 2 pangkat min 1 di log 2 pangkat 2. Berapa? Min? Min 2. 1 sama 2 pak. Berapa? 2 pangkat min 1 kali log 2 Ya, pangkat 2. Jadi Min 2. 2 per min 1. ya min 2 ya, min 2 per min 1. Oke ya. 2 per min 1. 2 per min 1. Ini sama aja min 2. Ya, kalau pakai sifat-sifat kan boleh aja di 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 2. 2 per min 1. 2 log 2 kan 1. Ya, jadi hasilnya sama dengan min 2. Jadi nanti banyak soal-soal kayak seperti itu. Ya. Oke, coba. Misalnya saya punya ini. Ya, coba yang ini ya. Misalnya kita punya 4 log 3 itu sama dengan P, ya. Kemudian 4 log 5 sama dengan Q, dan satu lagi 4 log 8 sama dengan R. Ini udah punya nilai nih, P, ini Q, ini R. Kalau kita tanyakan berapa 4 log 40? Berapa hasilnya? 4 log 40. Ditambah R. 4 log 15 ditambah dengan 4 log berapa di sini? 64. Berapa? Atas itu QR ya. Yang ini sama dengan apa? Q plus R. Q plus R. Kalau yang ini sama dengan apa? P tambah Q tambah 2R. Cari dulu ya. Cari dulu ya. Coba. Ini nomor 1. Tambah 2R. Ini nomor 2. Coba nomor 3-nya nih. Satu lagi apa ya? 3 log 24. Kemudian dikurangi dengan 3 log berapa? 2 akar 3. Ditambah dengan 2 kali 3 log 1/9. Ditambah lagi dengan 2 kali B log salah ya, 3 log ditambah dengan 2/1/4. Ya, coba silakan. Kalau ini udah nih. Yang ini sama dengan P plus Q plus R. Ya, silakan nomor 2 dan nomor 3.
Udah ketemu? Nomor 2 berapa? Nomor 2 apa tadi? Ya, cari dulu ya, cari dulu. Halo, apa sudah selesai? Nomor 2 tadi berapa nomor 2? P tambah Q tambah 2R. P ditambah Q ditambah 2R. Oke, P ditambah Q ditambah 2R. Ya, bagus ya. Dengan menggunakan sifat-sifat ya. Gimana nomor 2 itu? 4 log 15 itu kan di sini ada log 4 log 3 sama 4 log 5 ya. Berarti di sini 4 berapa? 4 log 3 ditambah 4 log 5 ditambah dengan 4 log 8 kuadrat ya. 4 log 8 kuadrat. Oke, bagus ya. P ditambah Q tambah 2R. Kalau ini berapa nih hasilnya? Ini P sekian Q sekian R itu untuk nomor 1 dan 2. Kalau ini berapa? Kalau yang 3 log 1/9-nya itu diselesain. Berapa? Ini semuanya diselesain pakai angka ya, Pak? Ya, terserah mau pakai apa. Pokoknya selesaikan coba. Sederhanakan atau diselesaikan lah. Sederhanakan, selesaikan. Min 3/2. Berapa? Min 3/2. Min 3/2. Oke, bagus.
Yang lain masih bingung nggak? Aku masih bingung nomor 3, Pak. Masih bingung nomor 3. Oke. Ini kan 3 log ya. Ini oke, ini 3 log. Ini 3 log 24. Ini dikurangi dengan 3 log 2 akar 3, berarti 2 kali 2 akar 3 ya. 2 akar 3 ditambah dengan 3 log berapa nih? 9 pangkat atau 3 pangkat min 2 min ini kan sama aja kayak begini misalnya ya. M kali A log B misalnya. Ini kan sama aja dengan A log B pangkat M. Kan gitu ya. M kali A log B sama dengan A log B pangkat M. Sehingga kalau kita lihat di sini di 2 kali 3 log berapa nih? 1/9. 1/9 itu sama dengan 9 pangkat min 1 juga boleh. Atau 3 pangkat min 2. Ya. Sehingga di sini 3 log, ya 3 pangkat min 2 dipangkatkan ke 2. Gitu. Berapa di sini? 3 log berapa? 3 pangkat min 4 ya. Kira-kira begitu. 3 pangkat min 4 di sini, 3 pangkat min 4, terus ditambah dengan 3 log berapa di sini tuh? 9/4. 3 log 9/4 ya. 9/4. Oke, karena ini 3 log ya. Jadi di sini kita bisa uraikan 3 logaritma bagaimana nih? 24 dikali berapa di sini? 3 pangkat min 4 dikali 9/4 per 2 akar 3. Kali 9/4 dibagi dengan berapa di sini? 2 akar 3. 2 akar 3 gitu ya. Nah, oke, tinggal diselesaikan tuh. Kalau bisa dibagi begitu ya. 24 itu berapa kali berapa? 4 kali 24 itu 8 kali 3 atau 4 kali 6. 4 kali Ya, 6. atau begini boleh juga nih. 24 dibagi 4 berapa tuh? 6. 6 ya. 6 dibagi 2 3. 3. 3. 3 Iya. kali 3. Oke, berarti di sini ini akar 3. Jadi 3 semuanya tuh. Ya kan? 3 log 3 pangkat berapa tuh? Di sini 1. 1 dikali 3 pangkat min 4 dikali 3 pangkat 1 dikali 3 min 4 dikali Plus 3 2. kuadrat Plus 2. plus 2. 2. Sebentar. Oke, coba pakai warna lain deh. 3 pangkat berapa jadinya? 3 kali 3 pangkat min 4 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah min 4. 4. Min 4 gitu ya. Ditambah tambah 2. 2 Sama 2 dikurang min 1. dikurang setengah. Dikurang setengah. 1 kurangnya setengah. Oke. Berarti sama dengan di sini 3 log berapa tuh? 3 pangkat 3 min 3/2. min 3/2. Jadi hasilnya sama dengan 3/2. min 3/2. Gitu ya. Ya, agak lumayan panjang, tapi ya lihat sifat-sifatnya, lihat. Ya, ini dengan ini semuanya disifat per penjumlahan, per pengurangan dan penjumlahan. Kemudian yang di sini 3 log 1/9 diubah dulu ke sini,
Ya, 3 log 3 pangkat min 4 dikalikan pangkat min 4 ya. 3 pangkat 2 dipangkatkan ke 2, jadi pangkat min 4. Ini uraiannya seperti ini. Oke, ini 9/4. Atau mau dibiarkan aja di sini boleh juga sebetulnya ya. 3 log 1/9 pangkat 2 ya. Tapi mendingan diuraikan seperti ini. Oke. Bisa nggak kira-kira? Bisa, Pak. Terima kasih. Coba ini gimana nih? 4 dikalikan ke A log 3 ditambah dengan 2 kali A, gampang ini Mbak ya. 2 dikurangi dengan A log 144 sama dengan 2. Maka nilai A berapa tuh? Ya, silakan. Ada yang sudah dapat? Itu 3/2 bukan, Pak? Iya, betul. Yang lain ketemu nggak? Ketemu yang lain bagaimana? Halo? Saya kayaknya salah ngitung, dapatnya 1/2 akar 6. 1/2 akar berapa? Akar 6. Akar 6. 1/2 akar 6. Oke, coba kita lihat ya. 1/2 akar 6. Tadi yang Akmal berapa? Saya 3/2. 3/2. Ada lagi yang lain nggak? Silakan. Itu akar 6-nya di bawah, Pak, tadi saya, Pak. Oh, 2 akar 6-nya di bawah. Iya, oke. Oke, ini kalau kita uraikan bagaimana ini? A log jadi A log 3/4 ditambah A log 2/2 A log 2/2 dikurangi kurang A log 12/2. 12 terus semuanya disatuin jadi A log 1/4 ya, begitu ya. Oke, berarti di sini A log 3/4 dikali 2 dikali 4 gitu ya. Enggak dipisah gitu, Pak, biar nanti bisa dikeluarin ke atas. Jadi 2/2 gitu.
jadiin ya dijadiin 2 pangkat 2 sama yang 12-nya dijadiin 12 pangkat 2. Ini 12 pangkat 2 ya? Iya. Pangkat 2. Oke, Jadi nanti bagus ya. bisa dikeluarin. Bisa dikeluarkan. Bagus ya. Berarti ini 2 pangkat kita 2 dikali 2 log ini per 3 12 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Enggak usah Pak, langsung dikeluarin pangkat 2-nya dikeluarin Baik, aja. Jadi dikeluarkan pangkat 2-nya. log Oke. 3 pangkat 2 dikali 2 per 12 dipangkatin 2 3 pangkat 2 kali 2 kali 2 ya? ya Kali 2 dibagi dengan 12. Dipangkatkan ke 2 2. sama dengan 2 Sama dengan 2 begitu ya. berarti A-nya 3 pangkat 2 Terus kali 2 per 12 sama dengan 9 kali 2 per 12 sama dengan 18 per 12. iya. Terus dia A sederhanain pangkat jadi 2 sama dengan berapa? Nah, ini 3 pangkat 2 9 kali 2 berapa? Atau ini dicoret-coret dulu ya? 18 Ya, ini diperkecil dulu nih. Ini 6 3 kali 3 9 berarti di sini 2 ya. 3 per 2. Iya, 3 per 2 kuadrat. 3 per 2 kuadrat. Oke, begitu ya. Kok 3 per 2 kuadrat? Iya, kan itu A kuadrat, Pak. Oh iya. Ini A kuadrat ya. Ini kuadratnya kan sama tuh. Ini kuadrat juga. Berarti A-nya sama dengan 3 per 2. Bagus ya, jadi hasilnya betul. Ya, kadang-kadang seperti itu tuh ya. Jadi teknik menghitungnya ya ini 2-nya bisa difaktorkan ke atas. Bagus untuk memudahkan perhitungan. Kalau begini bagaimana nih? Kalau soalnya seperti ini. Misalnya ini nomor berapa? 5 ya, nomor berikutnya. Ini nomor berikutnya di sini jika ya berapa tuh? Jika 3 log X dibagi 3 log W itu sama dengan 2 dan X-Y-nya X-Y log W sama dengan 2 per 5. Maka nilai 2 log W per 2 log Y sama dengan berapa?
1/2. Berapa? Nggak jadi. Berapa tadi udah berapa? 1/2. 2, 1/2. 1/2. Enggak, 1/2 doang. 1/2 aja. Oke. Ya. Yang lain ada Dua. punya ide yang lain lagi? 2. 2. Nah, ada 1/2, ada 2, ada lagi? Oke, kita lihat ke mana ya. Baik, kita coba ke sini dulu. 3 log X, 3 log W kan sama-sama ini ya. 3 log X dibagi dengan 3 log W sama dengan 2. Ini kan sama aja dengan W log X sama dengan 2 ya. W log X sama dengan 2. Kan kita punya rumusan bahwa log A log B itu kan sama dengan P log B dibagi dengan P log A gitu ya. Oke. Terus kita kali Y log W sama dengan 2/5. Bentar, di sini ya. Tadi berapa tadi? Tadi log, jadi lupa. X kali Y log W sama dengan 2/5. X Y log W sama dengan 2/5. Kalau kita uraikan bagaimana nih? X Y log W ini. Ini kan sama aja dengan apa di sini? Log W ya dibagi dengan logaritma XY sama dengan 2/5. Begitu kan ya kalau kita uraikan ya. Nih kalau ini yang bawah kita bisa uraikan juga. Bahwa log W dibagi dengan log X ditambah dengan log Y. Sama dengan 2/5. Gimana nih setelah ini bagaimana? Kita punyanya tadi punya W log X ya. W log kita punya di sini W log X itu sama dengan 2 kalau tidak salah 2 tadi ya.
W log X sama dengan 2. W log X. Nah, kan kita udah kelihatan di sini nih. Di sini ada log X, berarti harus dibagi dengan log W. Nah, kita bagi aja dengan log W ya, luas kiri ini. Luas kiri kita bagi dengan log W. Kalau yang atas bagi log W, yang bawah juga dibagi dengan log W. Log W dibagi log W sama dengan berapa? 1 ya. Iya, berarti di sini log X dibagi log W ditambah dengan log Y dibagi dengan log W. Oke, sama dengan 2/5. Ini udah ketahuan nih di sini. 1 per, ya. Ini kan log X dibagi log W itu kan sama dengan W log X. Ya, di sini kan kalau kita buat W log X ditambah dengan W log Y. Itu ya. Sama dengan 2/5. W log X-nya kita tahu sama dengan 2. Ya, berarti ini 2 ditambah dengan W log Y sama dengan 2/5. Terus gimana nih? Kalau sudah begini, tinggal coba kita kali silang aja ya. 2 kali 2 berarti berapa? 4 ya. 4 ditambah dengan 2 kali W log Y sama dengan 5. Kita mau mencari apa sih tadi? Ya log W kan ya. Nah ini tinggal dibalik aja nanti ya log W-nya. Oke, berarti di sini 2 W log Y sama dengan 1, ya kan? W log Y-nya sama dengan 1/2. Ini W log Y yang 1/2. Kalau Y log W setengah. 2. Gitu ya. Ya log W-nya 2. W log Y-nya setengah, berarti ya log W-nya sama dengan 2. Ya, jadi yang benar adalah 2. Kalau setengah belum satu langkah lagi. Kan W log Y itu log Y dibagi log W. Kalau mau mencari menjadi log W dibagi log Y tinggal dibagi ya. Oke. Begitu kira-kira tuh ya untuk soal berikutnya lagi. Oke, terakhir satu soal lagi nih. Satu soal lagi, coba. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Tidak ada ya? Coba kita ke satu soal lagi. A kali B, gitu ya. Log A sama dengan 4. AB log A sama dengan 4. Maka kalau kita nyari berapakah ya, ini jika ya, jika B log A itu sama dengan 4, maka yang ini berapa nih? A log AB lah, log ya, jika A kali B log A itu sama dengan 4, maka A kali B log akar pangkat 3 A dibagi dengan akar pangkat 3, akar B sama dengan titik-titik. Ya, silakan coba.
Udah belum? Sebentar, Pak. Oh iya, silakan. Tujuh belas per 6 bukan, Pak? Iya, Pak, 17/6. Eh, berapa? 17 per 17/6. 6. 17 per 6. Hmm. Oke, bagus. Coba silakan dikerjakan di situ. Bisa nggak ya? Susah nggak? Agak susah ya? Tapi itu kalau pakai permisalan bisa ya, Pak? Pakai apa? Permisalan gitu, Pak. Coba Man, silakan. Jangan, Pak. Caranya salah permisalan. Jadi kayak lebih ke itu, Pak. Nah, sebentar. Kalau ada yang bisa, silakan dikerjakan coba. Ada yang mau nyoba? Coba silakan. Pakai atau siapa yang mau nyoba silakan. Oh iya, oke. Oke, terus Bentar, Pak, ini lagi diketik, jadi agak lama.
Oke, terus Udah Pak, itu terakhir 17/6. oke, ya, ya, bagus, betul ya. Gitu. AB log A sama dengan 4, berarti A log AB sama dengan 1/4. A log A ditambah A log B sama dengan 1/4. Ya. Berarti A log A-nya 1, berarti A log B-nya sama dengan min 3/4. Sedangkan itu A log B min 3/4, berarti B log A-nya min 4/3. B log AB itu sama dengan min 4/3, B log A ditambah dengan B log B. B log B-nya 1, berarti min 4/3 ditambah 1 sama dengan min 1/3. Sehingga AB log B-nya sama dengan min 3. Ya. Kemudian diuraikan hasil dari AB log akar pangkat 3A per akar B itu sama dengan 1/3 AB log A, ya, dikurangi setengah AB log B. Iya, karena itu per, ya. Sehingga 1/3 kali 4, karena AB log A-nya sama dengan 4. Nah, dikurangi setengah AB log B. Setengah AB kalikan ke log B. Ya. Jadi AB-nya tadi sudah dapat setengah AB log B-nya sama dengan setengah dikalikan ke min 3. AB log B sama dengan min 3 ya, yang ini ya. Oke, bagus. Bapak kira sudah selesai ya. Sudah luar biasa ini, kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal yang agak lumayan. Mudah-mudahan yang lain juga bisa sama seperti itu. Baik, udah hadir semuanya sekarang dari 20, 21. Coba tolong dibukain dulu ininya, kameranya untuk terakhir.